Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Movie Storm. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Oke, jadi kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Equalizer 2. Film ini adalah lanjutan dari film The Equalizer 1, di mana film ini dirilis tahun 2018 dengan disutradarai oleh Antoine Fuqua, dengan diperankan oleh Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi di film kali ini, Robert McCall yang sudah menghancurkan Operasi Pushkin, kini dia menjadi pembela keadilan, di mana dia juga mencari pelaku pembunuhan teman dekatnya, sambil menghadapi konspirasi dan sebuah pengkhianatan. Jika kalian belum nonton yang pertamanya, gue saranin untuk ditonton dulu, playlistnya udah gue buat, jadi silahkan ditonton. Gak usah berlama-lama lagi, kita ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan Robert yang berada di dalam kereta di suatu tempat di Turki. Dia di sana ingin menyelamatkan putri pemilik toko buku langganannya yang diculik oleh ayah kandungnya. Robert meminta kepada ayahnya untuk mengembalikan anak itu kepada ibunya. Tapi ayahnya menolak. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Robert, di mana Robert dengan mudah menghabisi anak buahnya. Kemudian Robert mengingatkan untuk terakhir kalinya kepada pria itu untuk mengembalikan anak itu kepada ibunya jika dia tidak ingin mati seperti anak buahnya. Pada malam hari di Boston, terlihat seorang ibu berlari untuk menghampiri anaknya yang telah dikembalikan oleh Robert. Keesokan harinya, Robert yang sudah ganti profesi menjadi pengemudi taksi online, dia sedang menunggu langganannya yang bernama Sam Rubinstein untuk mengantarkannya ke Copy Center. Lift off. Sesampainya di Copy Center, Samuel mengingatkan kepada Robert untuk berbuat baik kepada siapapun. Setelah mengantarkan para penumpang ke tempat tujuannya, Robert pulang ke apartemennya, yang di mana dia di sana bertemu dengan tetangganya yang bernama Fatima. Sesampainya di rumah, dia beristirahat dengan membaca buku. Scene berpindah di Brussels, Belgia, di mana ada seorang agen afiliasi dan istrinya dibunuh oleh pembunuh bayaran. Robert berniat pergi ke toko buku langganannya. Untuk membeli buku yang dipesannya, dia bertemu dengan anak yang diselamatkannya dan bertemu ibunya yang bernama Grace Brelick. Setelah pulang dari toko buku, dia mendapatkan penumpang seorang wanita muda yang bernama Amy. Robert melihatnya menunjukkan ada tanda-tanda telah dibius dan diserang. Robert memutuskan untuk membawa Amy ke rumah sakit, dan dia kembali ke tempat tadi di mana Robert bertemu dengan orang-orang ini, dan Robert memberitahukan bahwa Amy sudah dibawa ke rumah sakit karena dirinya. Dan Robert menghajar mereka semua dengan brutal. Dan Robert mengingatkannya untuk memberinya 5 bintang, dan dia mematahkan jarinya. So I get a 5-star rating, Junior. Setiba di apartemennya, Robert merasakan bahwa seseorang sudah masuk ke apartemennya. Dia mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga. Ternyata itu temannya. Bernama Susan Plummer, Robert bisa mengenalinya karena bau dari minyak wangi yang dipakainya. Susan di sana untuk merayakan hari ulang tahun istrinya Robert yang telah meninggal dengan makan-makan. Robert juga diingatkan untuk pulang ke rumahnya, karena Susan pikir itu yang diinginkan oleh Vivian. Keesokan harinya, Robert mendapati halaman apartemennya telah dirusak. Lalu datang Miles Whittaker, seorang remaja bermasalah yang memiliki bakat seni dengan menawarkan kesepakatan bahwa dirinya bisa memperbaiki tembok itu. Dan Robert menerima tawaran itu, dengan syarat pekerjaan yang dilakukannya setelah dia pulang sekolah. Robert yang mendengarkan cerita dari Sam, ia ingin membantu menyelamatkan lukisan saudara perempuannya yang ia pikir telah lama meninggal dengan bantuan Susan, dan Susan juga memberitahukan kepada Robert bahwa dirinya ingin terbang ke Brussels. Setibanya di Brussels, Susan dan petugas DIA lainnya yang bernama Dave York menyelidiki kasus pembunuhan bunuh diri seorang agen afiliasi dan istrinya. Dave York ini adalah mantan mitranya Robert. Susan yang sadar akan kejanggalan itu. Susan yang ditemani dengan Dave memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali ke hotelnya dengan menaiki sebuah lift yang dipenuhi dengan orang-orang. Susan turun dari lift itu meninggalkan Dave sendiri yang di lift. Ketika Susan sudah di depan pintu kamarnya, dia tiba-tiba diserang oleh orang yang tadi di lift. Walaupun Susan berhasil membalas, tapi Susan akhirnya tewas.
Robert yang lagi mengobrol dengan Miles, dia mendapat telepon dari Brian tentang kematian Susan. Kemudian Robert bergegas pergi ke tempatnya Brian. Miles mengingatkan bukunya ketinggalan, tapi dia hiraukan. Sesampainya di sana, Robert berdiam diri di seberang jalan sambil memantau keadaan, karena dia yakin Susan dibunuh oleh orang yang dekat dengannya. Dave juga hadir di sana untuk menyemangati Brian. Ketika sudah sepi, Robert bertemu dengan Brian di rumahnya untuk membicarakan kasus kematian Susan. Brian mengatakan bahwa Susan tidak dibunuh oleh perampok, karena Susan hanya membawa cincin nikahnya. Sesampainya di apartemen, Robert melihat barang-barang peninggalan Susan, dan dia mendapati kartu memori di HP Susan. Di tempat lain, pelaku yang telah membunuh Susan, dia ditelepon oleh seseorang, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Mereka diledakkan oleh pembunuh bayaran untuk menghilangkan bukti. Keesokan harinya, Robert membuka memori Susan di laptopnya. Lalu datang Miles untuk mengembalikan buku yang telah Robert tinggalkan, tapi tidak digubris oleh Robert, dan Miles meletakkannya di depan pintu. Robert mendapati di sana foto Susan yang tewas, dan pada malam harinya Robert melihat rekaman CCTV di lift yang ada di laptop itu. Dia melihat sebuah kejanggalan. Di keesokan harinya, Robert memutuskan untuk menemui Dave dan membicarakan masalah temuannya. Robert memberitahukan bahwa Susan tidak menekan tombol liftnya. Robert juga mengatakan bahwa foto hasil autopsi mengatakan bahwa penusukan fatal yang dilakukan dengan seorang yang ahli. Berarti Susan sudah menjadi target sasaran, bukan korban perampokan. Sesampainya di rumah, Robert menyimpulkan bahwa serangan yang terjadi di Brussels itu sudah direncanakan. Kemudian Robert memberitahukannya kepada Dave. Robert yang sadar bahwa Miles tidak pernah datang untuk mengecat tembok, dia memutuskan untuk menemuinya di tempat tongkrongannya, di mana tempat tongkrongannya berisikan para gangster. Dia menghajar beberapa penjaga di tempat itu. Robert tiba-tiba datang dan memaksa Miles untuk pulang. Ketika sudah di luar, Robert mengatakan kepada Miles, kalau dirinya ingin menjadi gangster, cobalah untuk membunuh Robert terlebih dahulu. Robert memaksa untuk membunuh dirinya. Robert mengatakan bahwa Miles mempunyai bakat, dan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Lalu datang Miles menemui Robert untuk mengatakan bahwa kerjaan mengecat tembok yang disuruhnya sudah selesai, dan Miles juga mengatakan ingin mengecat tembok rumahnya Robert. Robert memberikan kesepakatan kepada Miles, yang dimana dia harus selesai membaca buku yang Robert berikan. Ketika Robert sedang mengantarkan penumpangnya, Robert diserang oleh pembunuh bayaran yang menyamar sebagai penumpang. Kemudian Robert membunuh pria itu. Dan dia juga mengambil ponselnya dan menemukan nomor Dave di daftar panggilan telepon. Kemudian Robert memutuskan untuk membakar mobilnya. Keesokan harinya, Robert menemui Dave dan memberitahukan soal handphone yang didapat dari pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Robert mengatakan bahwa pelaku pembunuhan di Brussels dan Susan pasti menelpon lewat handphone itu. Kemudian Robert menelpon handphone yang dimiliki oleh Dave. Tell me I'm wrong, Dave. Dan Dave lah pelaku atas pembunuhan di Brussels dan Susan. Dave mengaku bahwa setelah unitnya dibubarkan oleh pemerintah, dia dan anggota timnya yang lain menjadi pembunuh bayaran. Dan dia juga membenarkan bahwa dia membunuh Susan, karena Susan akan tahu bahwa dirinya berada di balik pembunuhan di Brussels. Lalu Robert meninggalkan rumah Dave dan berhadapan dengan rekan, satu tim Dave yang bernama Kovac, Ari, dan Resnick. Sebelum Robert pergi, dia berjanji akan membunuh mereka semua untuk membalas kematian Susan dan menyesal bahwa dia hanya bisa melakukannya sekali. Setelah itu, Resnick dan Ari menuju rumah Susan untuk membunuh suaminya, tetapi Robert membantunya untuk melarikan diri. Di tempat lain, Miles yang sedang asik mengecat tembok Robert, dia didatangi oleh Dave dan Kovac. Robert memantau kamera CCTV apartemennya. Dia mengarahkan Miles lewat telepon untuk bersembunyi di ruang aman dan rahasia di balik rak buku. Ketika di dalam ruangan itu, Miles melihat Kovac di depan matanya. Untungnya itu menggunakan cermin dua arah. Dan Miles disuruh oleh Robert untuk mematikan lampu cahaya handphonenya. Karena bisa terlihat, Dave yang ingin menembak cermin itu, Robert dengan cepat menelponnya. Robert memberitahu lokasinya. Dan Dave menyimpulkan bahwa Robert telah pergi ke kampung halamannya di tepi laut yang sedang dilanda badai. Lalu Dave dan Kovac pura-pura pergi dari tempat itu.
yang dimana membuat Miles keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia ditangkap untuk dijadikan alat tawar-menawar kepada Robert. Sesampainya di sana, Robert memarkirkan mobilnya di tempat tersembunyi. Sementara itu, Dave dan anak buahnya datang ke tempat itu. Dan kemudian Dave menyuruh Kovac, Ari, dan Resnick mulai mencari di kota itu yang sedang mengalami badai. Sementara Dave memposisikan dirinya di atas menara pengawas sebagai seorang sniper. Robert diam membunuh rekan setim Dave satu persatu. Di mana Robert menusuk Kovac dengan tombak yang ditembakkan dari senapan tombak dan membunuh Ari dengan pisau yang didapatnya dengan cepat. Kemudian Robert membawa Resnick ke sebuah perangkap di toko roti yang dimana dia melemparkan granatnya ke dalam tempat itu dan memicu ledakan tepung yang membuat Resnick terbakar oleh granat kejutnya sendiri. Dave yang sudah sendirian, dia mengungkapkan bahwa dia telah mengikat Miles dan menyumpal mulutnya di bagasi mobilnya dan melepaskan beberapa tembakan dalam upaya untuk memancing Robert keluar, tetapi Robert berhasil menggagalkan tembakan terakhirnya yang ditujukan kepada Miles dengan menembak ban mobil. Dave yang tiba-tiba terhempas oleh angin yang semakin kencang, berteriak kepada Robert tentang kegagalannya menyelamatkan istrinya, Susan, dan Miles. You could have saved your wife, could have saved Susan, and you're not gonna save this fucking kid! Tiba-tiba Robert muncul di belakangnya dan menghadapi Dave. Setelah perkelahian itu, Robert menusuk Dave dengan pisaunya tepat di perut. Dengan cara yang sama seperti Dave lakukan kepada Susan, mengiris belakang leher Dave dan melemparkan tubuhnya ke laut. Kemudian Robert menyelamatkan Miles dan keduanya, kembali ke rumahnya untuk mengobati luka mereka dan menunggu badai berakhir. Scene berpindah ke Boston. Informasi Susan tentang lukisan Sam membantu Robert menyatukan kembali Sam dengan saudara perempuannya yang telah lama hilang. Miles menyelesaikan lukisan di dinding bata, kompleks apartemen, kembali sekolah dan fokus pada seninya. Tetangga Robert bernama Fatima memperhatikan lukisan baru Miles dan mengamatinya sambil tersenyum. Film diakhiri dengan Robert yang pindah kembali ke rumah lamanya. Robert memandang ke arah laut yang tenang, dan film pun tamat. Oke guys, jadi itulah alur cerita film The Equalizer 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang gua bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaiannya. Sekian dari gua, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.